Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia tentunya untuk kita sebagai calon guru penggerak. Ya, kami dari kelompok 1 tim 3 akan mempraktekkan teknik coaching dengan model Tirta pada kasus 3. Adapun yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Nikmatul Husna, coach Ibu Trisnawati, dan pengamat Ibu Radiah. Sebelum praktek ini kita mulai, izin saya untuk membacakan kasus tersebut. Ya, kasusnya adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada para coach-coach untuk mempraktekkan kasus ini. Assalamualaikum Bu Tris. Waalaikumsalam, Bu. Bu Tris, saya lihat hari ini tampak berbeda. Kurang ceria seperti biasanya. Apakah ada sesuatu, Bu? Tidak apa-apa, Bu. Ada sedikit kurang nyaman saja. Oh, jadi ada yang kurang nyaman. Kurang nyaman seperti apa, Bu? Begini, Bu. Saya perlu seseorang untuk mendengarkan cerita saya. Saya sangat senang jika Ibu mau menjadi teman diskusi saya. Bisa, Bu. Saya siap mendengarkan cerita Ibu. Jadi, apa yang bisa saya bantu dan apa yang Ibu inginkan dari diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang, Bu. Masalah ini sangat mengganjal di hati saya, Bu. Apa harapan Ibu setelah diskusi kita ini, Bu? Saya mengharapkan komunikasi saya dengan kepala sekolah dan pengawas tetap terjalin baik, dan saya harap saya mengajar tetap menyenangkan bagi siswa. Baiklah, Bu Trisna ingin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah dan pengawas, serta pembelajaran yang tetap menyenangkan. Saya jadi penasaran nih, bisa ceritakan masalah yang Ibu hadapi? Hari Sabtu kemarin, saya ditegur oleh ibu kepala sekolah karena mendapat laporan dari ibu pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Saya sekarang sangat kesal dan juga malu, Bu. Kok bisa, Bu? Laporan apa saja dari pengawas yang membuat Ibu kesal dan malu? Ibu pengawas keberatan kalau dalam mengajar saya tidak menggunakan buku teks, padahal saya mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Betul juga ya, Bu. Murid Ibu akan merasa senang dan semangat. Apakah ada hal lain lagi yang membuat pengawas sampai melapor kepada kepala sekolah? Iya, Bu. Ketika pengawas mengingatkan saya untuk tetap menggunakan buku teks, saya menyampaikan kalau saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Iya ya, Bu Tris tetap mengacu pada kurikulum. Selanjutnya, apa yang terjadi, Bu? Ibu pengawas tampaknya tersinggung dengan perkataan saya, Bu, sehingga melapor kepada kepala sekolah. Oh, jadi karena merasa tersinggung dengan perkataan Bu Tris, maka Ibu pengawas melapor kepada kepala sekolah. Sekarang,
Bagaimana perasaan Ibu Tris mengenai hal ini? Saya jadi kesal, Bu, karena hal sepele seperti itu pengawas tersinggung dan melapor. Namun, saya juga tidak nyaman, Bu, karena hubungan saya dengan kepala sekolah dan pengawas menjadi kurang harmonis. Jadi Bu Trisna merasa kesal, sekaligus kurang nyaman. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar? Saya menggunakan berbagai sumber dari referensi, mengajak mereka ke perpustakaan, mengajak murid mengamati lingkungan, belajar dari alam, memutar video pembelajaran, dan pembelajaran di luar kelas, sehingga pembelajaran menyenangkan bagi siswa. Menurut saya, walaupun tidak menggunakan buku teks, pembelajaran saya tetap mengacu pada kurikulum. Wah, pasti siswanya senang sekali ya Bu dalam belajar. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks, Bu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan memotivasi murid, membuat mereka senang, memudahkan mereka belajar. Yang penting sudah sesuai dengan kurikulum sekolah. Iya kan, Bu? Iya juga ya Bu. Siswa menjadi senang dan merdeka belajar. Apakah ada hal lainnya lagi, Bu? Namun, sempat juga saya berpikir dan bingung, apakah penting sekali buku teks dalam pembelajaran sehingga pengawas bertindak seperti itu kepada saya ya? Nah, jadi bingung sendiri ya Bu tentang pentingnya buku teks dalam pembelajaran. Menurut Bu Tris, seberapa penting buku teks tersebut bagi Ibu? Buku teks itu kan isinya bahan ajar, materi, ada panduan instruksional kepada guru untuk memudahkan mengajar. Namun, jika hanya mengandalkan buku teks saja, pembelajaran menjadi membosankan, sehingga saya suka dengan sumber belajar lainnya. Iya, betul sekali Bu. Sumber belajar lain penting karena bisa membuat pembelajaran menyenangkan. Apa pengaruhnya bagi siswa jika siswa tidak menggunakan buku teks juga, Bu? Buku teks itu kan isinya bahan ajar yang dilengkapi dengan latihan soal dan sebagai pegangan siswa. Siswa akan belajar dibantu dengan buku teks karena di dalamnya terdapat materi yang akan dipelajarinya. Iya ya, Bu. Jika tidak memakai buku teks, seperti siswa akan kesulitan dalam belajar, baik di dalam kelas apalagi secara mandiri di rumah. Tanpa buku, mereka tidak memiliki suatu tujuan untuk belajar. Mereka akan merasa bahwa tidak ada yang bisa dipelajari jika tidak ada buku-buku pelajaran. Saya juga setuju, Bu Tris. Jadi, siswa kesulitan dalam belajar jika tidak menggunakan buku teks. Ada alasan lainnya, Bu, pentingnya penggunaan buku teks. Iya, Bu, ada. Tanpa buku teks, siswa juga tidak akan menemukan fokus yang jelas sehingga menambah ketergantungan terhadap kita sebagai guru. Jadi semakin berat ya tugas kita. Dan untuk kita dengan buku teks tersebut, kita bisa membuat kerangka kerja yang mengatur dan menjadwalkan waktu kegiatan program pengajaran. Ternyata banyak juga ya alasan pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin itu salah satu harapan Ibu pengawas kemarin. Kalau menurut Ibu Trisna, sekarang perasaannya bagaimana? Benar juga ya, Bu. Ternyata buku teks penting juga digunakan dalam proses belajar mengajar. Pantas saja Ibu pengawas mengingatkan saya. Wah, saya jadi merasa bersalah pada beliau karena merasa paling benar kemarin. Nah, setelah bercerita, bagaimana perasaan Ibu? 2 hari ini saya merasa kurang nyaman, kepikiran terus, sehingga pekerjaan banyak yang terbengkalai. Sekarang saya sudah lega dan nyaman. Senang sekali saya mendengarnya, Bu. Sekarang Ibu sudah merasa lega dan nyaman. Iya, Bu. Saya juga senang Ibu mau membantu saya. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Pertama, saya akan menemui Ibu Kepala Sekolah untuk membicarakan sekaligus meminta solusi beliau. Kemudian, saya akan menemui pengawas dan meminta maaf karena hal kemarin.
Saya sependapat, Bu. Bu Trisna akan menemui Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Pengawas juga untuk meminta maaf. Bagaimana dengan proses mengajar Ibu selanjutnya? Saya akan menggunakan buku teks dalam pembelajaran dan juga tetap menggunakan sumber belajar lainnya seperti gambar, video pembelajaran, perpustakaan, dan lingkungan. Dengan begitu, pembelajaran akan lebih terarah, memudahkan saya dan juga siswa. Siswa akan semakin termotivasi dan semangat dalam belajar. Wah, langkah yang sangat bagus, Bu Tris. Saya sangat setuju. Apakah ada yang lain lagi, Bu? Nanti saya juga ingin berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan pengawas untuk meminta saran tentang proses belajar mengajar yang menyenangkan untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Mengingat beliau mempunyai wawasan yang luas dalam dunia pendidikan. Nah, ide yang bagus itu, Bu Tris. Bisa jadi inspirasi juga bagi saya nantinya. Terima kasih Bu Husna. Dari yang sudah direncanakan, komitmen apa yang akan dilakukan dalam menjalankan rencana aksi Ibu Tris? Dalam kegiatan proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, mematuhi aturan baik yang disarankan pengawas dan kepala sekolah, yaitu dengan menggunakan buku teks. Nah, dukungan apa yang dibutuhkan dalam menjalankan komitmen tersebut, Bu? Saya akan berkomunikasi dengan Ibu Sari karena beliau satu jenjang, yaitu sama-sama kelas atas. Bu Sari juga saya minta mengingatkan saya dalam menjalankan komitmen ini. Ini ide bagus, Bu. Semoga Bu Sari mau bekerja sama dan masalahnya dapat diselesaikan ya, Bu. Iya, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Berdasarkan praktek coaching tadi pada kasus 3, saya sebagai pengamat ingin menyampaikan beberapa hal. Pada kasus 3 ini tadi, coach sudah mampu membimbing coach untuk menyampaikan tujuan. Coach juga sangat baik dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Coach juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi nyata coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach juga sangat baik dalam memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, jadi secara keseluruhan saya menilai praktik pada kasus 3 ini yang menggunakan model Tirta sangat baik. Terima kasih.